Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Pak Mariun. Kali ini Pak Mariun akan membahas tentang deret aritmatika. Baik, kita ikuti pembahasan berikut ini. Ini ya. Apa yang dimaksud dengan deret itu? Deret itu menyatakan jumlah ya, yaitu jumlah dari suatu barisan. Jadi ini misalkan ya, ini contoh, ini ada barisan 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ini adalah barisan aritmatika ya. Ini sampai suku ke N. Misalkan ya, Pak Mariun mau menentukan jumlah 4 suku yang pertama disembuhkan dengan S4 ya. Ini dari mana Pak? 24. Ini 1, 2, 3, 4. Artinya jumlah 4 suku yang pertama. Ini kalau kita jumlah ya secara manual, 3 ditambah 5 kan 8 ya kan. 8 ditambah 7 kan berapa? 15. 15 ditambah dengan 9 kan 24. Ini kalau Pak Maru ngitung manual ya. Jadi ini adalah jumlah 4 suku. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan rumus? Rumus ini nanti ada 2 rumusnya ya. Sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Nanti hasilnya sama saja. Oke, kita coba ya. Kita tentukan dulu S4 pakai rumus yang sebelah kiri. Baik, di sini kan A ini suku pertama 3. Kemudian B-nya, B ini kan 5 dikurangi 3. Ya kan? Atau 7 dikurangi 5 sama saja. 9 dikurangi 7 sama saja. Nanti hasilnya berapa? Hasilnya 2. Baik. Kemudian di sini kita pakai rumus yang sebelah kiri, ya kan? Yang ditanyakan S4, berarti ini N. N-nya berapa? N-nya 4. Berarti di sini pakai rumus ini N-nya 4, ini di sini 4. Gitu ya. A-nya berapa? A-nya adalah 3. Ini berarti 2 dikali 3, gitu ya. Kemudian ini dikurangi 1, berarti 4. Ini N-nya ya. Ini N-nya 4 dikurangi 1. Kemudian B-nya berapa? B-nya 2. Di sini ya kan. Baik. Kemudian setengah dikalikan 4 kan 2. Gitu. 2 dikalikan 3, 6. Ini 4 dikurangi 1 kan 3. 3 kalikan 2 kan 6. Baik. Kemudian 6 ditambah 6, 12. 12 dikalikan 2, 24. Sama kan? Jadi ini pakai rumus. Tadi ini Pak Marum pakai apa? Pakai manual ya. Loh Pak, kenapa kita menggunakan rumus ya? Kan bisa dihitung dengan manual. Iya, kalau yang ditanya ini suku yang keempat. Kalau misalkan yang ditanya suku yang ke-1000, kita kan kesulitan nanti. Masa kita jumlah satu persatu sampai 1000 kan tidak mungkin. Ini pakai rumus di sini. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik. Kemudian sekarang ini pakai rumus yang sebelah kanan, kita buktikan. Apakah sama? Ini tadi sama ya. Hanya 3, B-nya 2. Kita pakai yang sebelah kanan. Baik, tadi yang ditanya S4, berarti di sini N-nya 4, ya kan? A-nya berapa di sini? Di sini A-nya dimasukkan. A-nya berapa? 3, ya kan? Di sini A-nya 3. Ya, ini kan setengah dikalikan 4 kan 2. Gitu ya. U4-nya berapa? U4 ini suku yang keempat. 1, 2, 3, 4. U4-nya 9. Di sini U4-nya 9. Berarti di sini 3 ditambah 9, 12.
dikalikan 2, 24. Berarti sama ya. Berarti kita boleh pakai rumus ini, boleh pakai rumus ini, gitu ya. Terserah, tergantung nanti mana yang diketahui ya. Kalau ini ada N, ada A, ada B-nya, lengkap ya. N, A, B. Kalau di sini cuma N, A sama UN. Nah, beda di sini. Kalau di sini ada B, kalau di sini ada UN. Sama-sama ada N, sama-sama ada A-nya. Tapi kalau di sini ada B-nya, kalau di sini ada UN-nya ya. Itu aja yang membedakan. Ya, oke, kita bisa lanjut ke latihan soalnya. Baik, nah ini ada soal ya seperti ini ya. Ini diketahui suku keempat dan suku ketujuh ya. Kemudian suatu dalam matematika berturut-turut ini 9 dan 15. Dan ditanya apa? Jumlah 10 suku pertama. Arti jumlah 10 suku yang pertama. Ya kan? Baik, kita kerjakan ya. Oke, ini yang pertama kamu harus gunakan rumus suku ke N ya. Suku ke N dari apa? Barisan aritmatika. Oke. Nah, di sini kalau U7 kita mulai dari suku yang besar U7. Kalau ini 7 berarti di sini berapa? 7 kurangi 1, 6. Ini 6 ya kan? Berarti suku ke-7 A ditambah 6B sama dengan 15. Suku ke-7 ini 15. Nah, gitu ya. Baik. Kalau misalkan di sini 4, berarti di sini kan 3. Kenapa? Karena di sini 4 dikurangi 1. Oke ya. Suku yang keempat berapa? Suku keempat 9. Oke ya. Kita pakai apa ini? Eliminasi. Baik. Nah ini eliminasi. Ini dikurangi kan hilang. A kurangi A kan sudah habis 0 ya kan. 6 kurangi 3 berarti 3B. 15 dikurangi 9 kan 6. Baik, B-nya berapa? Berarti 6 dibagi 3. 6 bagi 3 berapa? 2. Nah, gitu ya. Baik, kemudian di sini boleh nanti pakai persamaan yang di atas atau persamaan yang di bawah. Pak Marum pakai yang di bawah saja. Terserah ya. Tergantung nanti kalian ya. Memilihnya boleh atas, boleh bawah. Kalau Pak Marum pilih yang bawah ini. Kita mulai dari A ditambah 3B ditambah sama dengan 9. Oke? Baik, kemudian B-nya berapa di sini? B-nya 2. Oke, kemudian kita lanjutkan. Di sini 3 dikalikan 2 berapa? 6, ya kan? Sehingga nanti A-nya berapa? Berarti A-nya 9 dikurangi 6, kan 3, ya kan? Atau 3 ditambah 6 kan 9. Nah, jadi gitu. Baik, di sini A-nya 3, B-nya 2. Nah, yang ditanya apa nanti? Jumlah 9 suku, ini rumusnya. Kita pakai rumus. Kenapa kita pakai yang ini? Karena A-nya diketahui, B-nya diketahui, sama N-nya. N-nya berapa? N-nya 10. Karena ditanya adalah 10 suku, ya kan? Baik, kemudian ini N-nya 10, ini setengah kali 10, ya. A-nya berapa? A-nya 3, 2 kali 3 ditambah, nah ini kan 10 dikurangi 1, nah N-nya kan 10 kurangi 1 berarti 9. B-nya berapa? B-nya 2. Baik, di sini kita kerjakan. Nah, di sini setengah kali 10 ini 5. Ini 6 hasilnya. Sedangkan yang ini berapa hasilnya? 18. 6 ditambah 18 yang 24. 24 dikalikan 5, 120. Baik, jelas ini ya? Oke, jelas. Bisa dilanjut. Sekarang ini soal cerita ini ya. Ini ada seutas tali dipotong menjadi 26 bagian. Yang masing-masing potongan membentuk deret aritmatika. Nah, ini ya. Bila potongan tali terpendek adalah 4 dan yang terpanjang 79, yang ditanya panjang tali semula. Oke, kita kerjakan. Di sini N-nya 26. Kenapa? Karena dipotong menjadi 26 bagian. Berarti banyaknya
potongan itu 26. Nanti N-nya 26. Baik. Kemudian yang terpendek berarti suku yang pertama di sini ya. Terpendek berarti dianggap suku yang pertama. Oke, kemudian di sini yang terpanjang. Nah, yang terpanjang ini karena N-nya itu 26 berarti suku yang ke-26. Berapa? 79. Berarti 79 ini adalah suku yang terpanjang atau suku yang ke-26. Baik. Kita lanjutkan. Nah, ini pakai rumus ini ya. Rumus yang apa nih? Yang kedua tadi ya kan? Pakai rumus yang kedua. Kenapa? Karena di sini ada A, ada N, ada U, UN. Ya, B-nya kan tidak ada nih B-nya. Atau apa? Bedanya tidak ada. Baik, kita kerjakan N-nya berapa? N-nya adalah 26. A-nya berapa A-nya? A-nya 4 di sini. Kemudian UN, berarti U26 berapa? 79. Baik. Kemudian 26 dikalikan setengah ya, atau 26 dibagi 2, 13. 4 ditambah 79 ini kan 83. Kemudian 13 dikali 83 hasilnya 1079. Nah ini ya. Dari sini jelas ini ya. Oke, jelas. Baik, kita lanjutkan yang nomor 3. Nah, ini nomor 3 ya, ada soal seperti ini ya. Ini ada SN diketahui ya, seperti ini SN-nya. Dan ditanya suku yang ke-8 yang ditanya. Jadi diketahui ini adalah SN, ya rumusnya SN, yang ditanya adalah suku yang ke-8. Baik, kita kerjakan di sini. Nah, ini rumusnya ya, kalau mencari UN itu sama dengan SN dikurangi SN dikurangi 1. Ini rumusnya ya. Kalau ada SN diketahui, yang ditanya UN. Nah, ini ya. Baik. Nah, sekarang kita mencari S8. Berarti N-nya berapa? N-nya 8. Kenapa Pak kita mencari 8 ini? Karena ditanya di sini adalah suku yang ke-8. Berarti di sini kita mulai dari jumlah 8 suku ya, karena N-nya 8 ya kan, N-nya 8. Baik, N-nya 8 di sini kita masukkan ya. 4 ini 8 dikuadratkan, N-nya diganti 8 ya. Ini juga gitu, 2 N-nya diganti 8. Begitu ya. 8 dikuadratkan 64. 64 dikalikan 4 256. Nah, gitu ya. 2 kali 8 16. Nah, begitu ya. Sehingga ini hasilnya berapa? 240. Baik. Kemudian kita mulai dari 7. Kenapa dari 7 di sini? N-nya kan 8. 8 kurangi 1 kan 7. Oke, berarti di sini N-nya diganti 7 semuanya. Berarti ini 7 dikuadratkan, kemudian 2 kalikan tuh 7. 7 dikuadratkan 49. 49 dikalikan 4. Hasilnya 196. Dikurangi 14 hasilnya 182. Baik. Kemudian U8 yang ditanya. U8 berarti S8. Nah, ini S8 dikurangi S7. Nah, ya kan? Hasilnya berapa? S8-nya 240 ya, S7-nya 182, sehingga hasilnya 58. Jelas ini ya? Oke, jelas. Baik. Nah, ini minta tolong sebelum kita lanjutkan partisipasinya kamu klik ini. Oke. Yang kedua ini. Terima kasih atas partisipasinya. Baik, ini ada latihan soal. Kalian kerjakan seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.